Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syarifah, NPM 719610716. Saya semester 3 dari D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja Madura. Video ini saya akan membahas salah satu materi kebidanan dengan tema kehamilan tentang faktor risiko hipertensi pada ibu hamil. Nah, tugas ini saya ajukan untuk memenuhi tugas IT dengan dosen pengampu Lailatul Hasanah, SST MKL. Kehamilan adalah suatu proses alami yang didahului oleh pertemuan ovum dan sperma, atau yang sering disebut fertilisasi. Kemudian dilanjutkan lagi dengan nidasi dan implantasi sampai dengan janin dapat hidup dan berkembang di dunia luar. Setiap tahun, sekitar 160 juta perempuan di seluruh dunia hamil dan sebagian berlangsung dengan aman. Namun, sekitar 15% menderita komplikasi berat yang mengancam jiwa ibu dan bayi. Biasanya terjadi pada saat ibu yang sedang hamil, persalinan atau nifas yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan mereka dan umumnya menetap. Penyebab utamanya yaitu perdarahan, infeksi, hipertensi dalam kehamilan, partus macet, dan aborsi. Kali ini saya akan membahas salah satu penyebab utama penyakit komplikasi yaitu hipertensi. Hipertensi dalam kehamilan merupakan peningkatan sistolik sebesar 30 mmHg atau diastolik sebesar 15 mmHg di atas nilai dasar tekanan darah. Adapun beberapa faktor risiko terjadinya hipertensi pada ibu hamil yaitu 1. Umur adalah salah satu penyebab terjadinya hipertensi pada ibu hamil. Ibu dapat dikatakan aman saat hamil maupun persalinan apabila berusia 20-35 tahun, di mana organ reproduksinya sudah sempurna dalam menjalani fungsinya. Sedangkan ibu yang berusia lebih dari 35 tahun, maka akan mengalami partus lama. Hal ini terjadi karena penurunan fungsi organ reproduksi yang tidak dapat bekerja secara maksimal. Dalam kondisi seperti inilah ibu akan mengalami hipertensi, sebab terjadi spasme pembuluh darah serta tahanan terhadap garam dan air bahkan sampai edema. Nah, peran kita nih sebagai bidan yaitu memberikan informasi kepada semua ibu hamil baik yang hipertensi maupun yang tidak hipertensi dalam kehamilan. Anjurkan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin ke tenaga kesehatan atau kita bidan agar tidak mengalami komplikasi, serta memberikan penyuluhan kepada ibu hamil yang usianya di atas 35 tahun. Misalnya penyuluhan tentang kontrasepsi KB untuk menjarangkan kehamilan. Yang kedua, ada pengetahuan. Ibu yang berpengetahuan rendah memiliki kemungkinan lebih besar mengalami hipertensi dalam kehamilan daripada ibu yang berpengetahuan tinggi, karena ia tidak mengetahui tanda gejala hipertensi dan manfaat pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dan peran kita di sini yaitu harus meningkatkan pengetahuan dan wawasan ibu hamil yang hipertensi maupun yang tidak hipertensi dalam kehamilan tentang pengetahuan tanda-tanda terjadinya hipertensi dalam kehamilan melalui penyuluhan atau konseling seperti posyandu. Yang ketiga ada indeks massa tubuh. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan hipertensi dalam kehamilan, di mana ibu hamil dengan indeks massa tubuh 26 kg mempunyai peluang 2,602 kali mengalami hipertensi dalam kehamilan. Dikatakan normal apabila mencapai sekitar 19 sampai 24,9 kg. Pembuktian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa tingginya nilai IMT berkaitan dengan dislipidemia yang akan meningkatkan trigliserid serum atau plasma LDL atau low density lipoprotein dan penurunan VLDL very low density lipoprotein. Keadaan ini akan menginduksi oksidatif stres dan menimbulkan disfungsi sistem endotel yang merupakan konsep dasar penyebab hipertensi dalam kehamilan. Yang keempat, status bekerja ibu.
Pekerjaan yang dilakukan oleh ibu hamil haruslah bersifat ringan, tidak melelahkan ibu dan tidak mengganggu kehamilannya. Ibu yang bekerja terlalu berat akan mengalami stres sehingga mudah mengalami hipertensi. Hal ini dikarenakan adanya interaksi pekerja dengan pekerjaan atau lingkungan kerja yang ditandai dengan penolakan diri sehingga terjadi penyimpangan secara fungsional. Yang kelima, mengkonsumsi fast food. Fast food atau makanan cepat saji juga merupakan faktor pemicu terjadinya hipertensi pada ibu hamil, di mana makanan tersebut tidak memenuhi kriteria gizi seimbang, seperti kandungan kalori yang sangat tinggi, terutama karbohidrat, lemak, dan protein. Akibatnya, konsumsi yang tinggi akan menyebabkan risiko obesitas semakin tinggi. Dalam jangka panjang, obesitas bisa memicu timbulnya berbagai penyakit seperti diabetes dan jantung koroner. Selain itu, kadar garam yang tinggi bisa memicu hipertensi atau darah tinggi. Yang keenam, paritas. Paritas merupakan salah satu pemicu terjadinya hipertensi, di mana ibu hamil dengan penderita hipertensi paling banyak ditemukan pada ibu dengan paritas lebih dari 3 kelahiran, sebanyak 54,4%. Paritas dapat dikatakan aman jika ditinjau dari sudut kematian maternal, yaitu 2-4 kelahiran. Paritas yang tinggi terjadi karena tidak direncanakan. Tugas kita yaitu harus memberikan konseling tentang kontrasepsi keluarga berencana untuk menjarangkan atau menunda kehamilan. Karena menurut teori kelahiran lebih dari 4 kali akan berisiko lebih tinggi terjadinya gangguan-gangguan kehamilan seperti hipertensi. Selanjutnya, antenatal care atau ANC. Pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memeriksa keadaan ibu dan janin secara berkala yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar ibu dapat melalui masalah kehamilan, persalinan, nifas, dan dengan baik dan selamat serta menghasilkan bayi yang sehat dan jauh dari penyakit komplikasi seperti hipertensi. Tugas kita sebagai bidan yaitu harus menganjurkan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali selama hamil, mulai dari kala 1 sampai kala 4 atau mulai dari pertama hamil sampai menuju persalinan. Pemeriksaan yang tidak teratur berisiko 69,3% melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Video tadi dapat disimpulkan bahwa ada 7 faktor utama penyebab hipertensi pada kehamilan. Yang pertama, umur, pengetahuan, indeks massa tubuh, status pekerjaan ibu, mengkonsumsi fast food atau makanan cepat saji, paritas, dan antenatal care. Nah, untuk kita nih sebagai calon bidan wajib memberikan arahan berupa konseling atau penyuluhan kepada ibu hamil, baik yang hipertensi dalam kehamilan maupun yang tidak, melalui layanan posyandu, dan bisa juga dengan cara lain. Dan untuk calon ibu wajib memeriksakan kehamilannya, berkonsultasilah kepada dokter ataupun bidan mengenai kehamilannya agar terhindar dari penyakit komplikasi, yaitu salah satunya adalah hipertensi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.